es dan buah kapas. Saya akan berbagi kisah tentang Nabi yang sangat spesial. Siapakah itu? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita dengar kisahnya. Yuk. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, kota Makkah bergetar dengan luapan rasa syukur dan bahagia dari penduduknya. Santunan, pujian dan juga sholawat terucap dari bibir mereka tanpa henti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari itu umat Islam sedang berbahagia karena Nabi terakhir telah lahir ke dunia ini. Siapakah itu Nabi terakhir? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling baik di muka bumi ini. Sehingga beliau adalah suri teladan yang paling baik di muka bumi. Nabi Muhammad adalah anak dari Siti Aminah. Sebagai ibu, tentu Aminah sangat bangga atas kelahiran anaknya. Seandainya Abdullah bin Abdul Muthalib masih hidup, beliau juga akan sangat bangga atas kelahiran anaknya. Sayangnya ayah dari Muhammad tersebut telah wafat ketika Nabi Muhammad masih ada di dalam kandungan. Abdullah wafat ketika sedang berdagang di kota Madinah. Tiap umat muslim masih mengagungkan asma Allah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, beri tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Khairunisa, biasa dipanggil Hana. Hari ini saya akan menceritakan keteladanan 3 orang nabi. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam, yang kedua Nabi Nuh alaihi salam, yang ketiga Nabi Hud alaihi salam. Mulai dari yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang patut kita contoh. Jika kita membuat kesalahan, harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Minta maafnya jangan pura-pura ya, harus tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Ia tinggal bersama ibu tiri dan kakak tirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Anissa Zahra, kelas 2. Saya akan menceritakan tentang aku senang berbagi. Suatu sore di sekolah, teng teng teng, beristirahat telah berbunyi. Saatnya murid-murid untuk istirahat. Ibu guru pun meninggalkan kelas. Sebagian murid ada yang membeli makanan ke kantin dan ada yang membawa bekal. Siva tidak pernah jajan ke kantin karena ibu selalu menyiapkan bekal makan untuk istirahat. Siva membuka kotak makannya. Wah, asyik, ibu membuatkan 2 buah roti berisi telur mata sapi dan sayuran. Siva hendak berdoa sebelum makan. Siva melihat Pia, teman sekelasnya. Pia, kamu tidak membawa bekal ya? Tanya Siva. Aku tidak membawa bekal, jawab Pia. Jadi kamu mau jajan ke kantin ya?
Tidak juga, aku tidak diberi uang jajan oleh ibu. Jawab Pia sedih. Oh, kalau begitu kita makan bersama yuk. Aku punya 2 roti, ini ambil 1 untukmu dan 1 untukku. Jawab Siva tersenyum. Tapi kan nanti kamu tidak kenyang kalau hanya makan 1 roti saja. Tidak apa-apa, aku Jangan lupa berdoa sebelum makan ya. Mereka pun berdoa lalu memakan roti bersama-sama. Roti buatan ibumu enak sekali ya. Iya, ini adalah menu kesukaanku. Ibu sering membuatkan ini untukku. Jawab Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Anissa Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Aulia Zahra dari kelas 3. Saya akan menceritakan tentang Luqman Al-Hakim atau Luqmanul Hakim. Pada zaman dahulu hiduplah seorang pembantu kulit hitam, badannya kecil. Ia dari Habasyah. Ia bernama Luqman. Luqman mendapatkan gelar di sisi Allah Ta'ala. Ia bergelar Al-Hakim. Dengerin ceritanya ya. Ada suatu hari Luqman dan ayahnya sedang berjalan-jalan. Anakku, tahukah kamu perdagangan yang tidak akan mungkin rugi? Anaknya bertanya. Apa itu ayah? Aku tidak tahu. Ayahnya menjawab, perdagangan dengan Allah, nak. Anakku, jangan pernah kalah dengan ayam jantan. Anaknya bertanya, kalah? apa maksudnya kalah? Apa maksudnya kalah dengan ayam jantan, ayah? Ayahnya menjawab, Ayam jantan sudah ayam bangun pagi. jantan sudah bangun pagi, sedangkan kamu masih tidur. Inilah rahasia Luqman. Muslim memikirkan keagungan Allah. Sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalilur Rahman Arafah. Saya akan membawakan cerita Kelelawar dan Musang. Di sebuah gunung rimba, kota rimba di dekat gunung, hiduplah seekor kelelawar yang bijaksana. Ia akan terbang dan berkeliling pada malam hari dan akan beristirahat pada siang hari. Pada suatu hari saat ia sedang beristirahat, ia terlepas dari pegangan dan terjatuh. Seekor musang menyaksikan kelelawar itu terjatuh. Lalu sang musang itu menerkamnya. Kelelawar itu meminta untuk dilepaskan. Ia berkata, "Tolong bebaskan saya." Dengan tertawa sang musang berkata, "Hahaha. Saya selalu menjadi musuh burung.
Tentu saja saya akan memakanmu. Kelelawar berpikir dengan cepat dan berkata, tapi saya bukan burung. Lihatlah wajah saya. Saya seekor tikus. Musang yang kebingungan itu pun berpikir sejenak dan kemudian melepaskan kelelawar. Assalamualaikum. Mic-nya itu tiba-tiba. Agak maju Ica. Ica ngapain ke tiang? Ya. Silakan Ica. Kurang kencang Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica, mic-nya gini. Nah, Ica nggak kedengeran loh. Tapi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat lagi mic-nya yuk. Perkenalkan, nama saya Ayu Larasati, kelas 4. Saya akan menceritakan tentang kancil yang kelaparan. Pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar. Dia berjalan ke sana kemari, tetapi tidak mendapatkan makanan. Ketika hari sudah sore, kancil melihat kera yang sedang asik memakan pisang di atas pohon. Nikmat betul kelihatannya. Kancil ingin menikmati pisang itu, tetapi bagaimana caranya? Kancil meminta tolong kepada kera. Kera pasti tidak mau. Kera itu kan pelit. Kancil punya akal. Dia melempari kera dengan batu-batu kecil. Mula-mula kera tidak peduli. Kancil tidak berputus asa. Kancil terus melempari kera. Ia berusaha agar kera marah. Lama-kelamaan kera terasa marah dan kesal. Mula-mula kera pun melempari kulit pisangnya ke arah kancil. Kancil pun pura-pura kesakitan. Ketika kulit pisang habis, kancil pun kera pun melempari pisang-pisangnya ke arah kancil. Kera pun pergi dari pohon itu. Kancil pun mengumpulkan pisang-pisang itu dan memakannya dengan santai. Kelas 4. Duduk di terpal kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada ke mana? Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Saya dari kelas 5 akan menceritakan kisah bawang merah dan bawang putih. Bawang putih adalah gadis yang sudah tidak mempunyai ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga punya anak. Yang lain diam. Namanya bawang merah. Dengarkan. Bawang putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat. Misalnya mengambil air dari balik sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Tidak mengapa, Bawang putih sambil bekerja. Mengambil air dari balik sumber memang jaraknya cukup jauh dari rumah. Tapi ini olahraga yang menyehatkan tubuhku, ucap bawang putih. Sementara saudara tirinya, yaitu bawang merah, tidak disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanya bersolek dan bermalas-malasan. Ngapain bekerja keras? Biar si bawang putih saja yang melakukannya. Dulu aku sudah sering melakukannya. Sekarang gantian dong, ucap bawang merah. Bawang putih juga diperintahi mencari ranting-ranting kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak. Namun gadis ini tidak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan tabah. Walau kadang ia juga merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Seperti memberi makan ayam juga, dia yang harus melakukannya. Padahal itu pekerjaan yang mudah dan pasti bawang merah bisa melakukannya. Ia juga yang harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Karena sering bergerak tanpa disadari, tubuh bawang putih semakin sintal, padat dan sehat.
kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara bawang merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit saja, dia dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Ingat, jangan ulangi lagi kesalahanmu, dasar gadis bodoh jelek, bentak ibu tirinya pada suatu hari. Maaf Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Maafkan saya Bu, kata bawang putih dengan sopan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Dan pelajaran dari cerita bawang merah dan bawang putih adalah kita harus menghargai orang lain dan tak pernah melupakan jasa orang lain, serta seseorang memberikan kebaikan kepada kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Lailatul Rahma dari kelas 5 SD. Saya akan menceritakan kisah sang kancil. Pada suatu hari di sebuah hutan terdapat seekor binatang yang sangat cerdik. Ia bernama sang kancil. Sang kancil merupakan binatang yang sangat cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini dari kelas 5 akan menceritakan dongeng tentang anak yang menjadi naga. Ada seorang ibu yang memiliki seorang anak laki-laki nakal. Dia bernama Dang Gedunai. Suatu hari saat Dang Gedunai mencari ikan bersama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watimatul Zahro. Saya dari kelas 6 SD ingin mengikuti lomba storytelling yang bercerita tentang Timun Mas. Tepuk tangan. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua bernama Bosarni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah Seri Alifa. Alifa Sofia Kensa. Saya Seri dari kelas 5 SD. Saya akan menceritakan dongeng tentang kancil dan semut dengan merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menemui sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Fitriani. Saya akan menceritakan tentang saya kelas 6 SD. Saya akan menceritakan tentang Ani, gajah yang jujur. Dari negeri gajah hiduplah dua gajah bersaudara. Gajah itu bernama Ani dan Sari. Ani merupakan gajah yang baik dan tidak sombong. Berbeda dengan Sari yang selalu dimarahi oleh orang tuanya karena selalu berbohong. Suatu hari, Ani mendapatkan rumput yang sangat banyak, sehingga membuat Sari pun iri pada Ani. Sari pun berencana untuk mencuri rumput Ani, lalu memakannya secara diam-diam. Keesokan harinya, Ani pun terkejut melihat rumputnya hilang. Ani pun bertanya pada Sari, "Apakah rumputku kau makan, Sari?" Jawab Sari, "Tidak kakak, aku tidak memakannya, sungguh." Ani pun bertanya lagi kepada Sari, "Lalu apa sisa makanan yang ada di gadingmu? Bukankah itu rumputku?" Kemudian Sari pun menjawab, "Iya, aku memang memakannya sebab aku iri padamu karena
kau selalu mendapatkan rumput yang paling banyak. Akhirnya Sari pun mengakui kesalahannya dan berjanji untuk menggantikan rumput Ani. Pelajarannya adalah kita tidak boleh berbohong karena berbohong tidak baik. Sekian cerita dari saya, semoga cerita yang dibawakan oleh saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenza, siswa kelas 6 SDN Buah Kapas, akan menceritakan tentang kisah teladan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam. Dia memeluk agama Islam secara diam-diam. Majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf, tidak senang Bilal masuk Islam. Umayyah bin Khalaf dan teman-temannya sering menyiksa Bilal, dan yang paling parah adalah ketika Umayyah menindih Bilal dengan batu besar yang panas. Tapi Bilal hanya mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Umayyah pun menambah siksaannya. Bilal pun hanya tetap mengatakan Ahad, Ahad. Umayyah pun memaksa Bilal untuk menyembah Lata dan Uzza, patung berhala yang mereka sembah. Tetapi Bilal terus mengagungkan nama Allah dan Rasulnya. Ketika Abu Bakar tahu Bilal selalu disiksa, Abu Bakar pun menukar Bilal dengan budak hitam miliknya yang kuat dan sehat. Setelah Bilal menjadi budak Abu Bakar, dia pun dimerdekakan oleh Abu Bakar dan menjadi pengumandang azan pertama di zaman Rasulullah. Nah, apa teladan dari kisah ini? Jadi, teladan dari kisah ini adalah keteguhan Bilal dalam memeluk Islam walau sudah disiksa berkali-kali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.